Dan saya mendengar Pak Menko bahwa saat ini kita harus menghadapi tingkat kemiskinan warga di Indonesia bertambah. Kalau sebelumnya pada saat tahun lalu di bawah 10% dan mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelum sepanjang sejarah. Ya. Tetapi pada hari ini ada pertambahan yang mungkin cukup signifikan, cukup tinggi. Betul demikian, Pak? Pasti itu saya kira. Bisa dipastikan. Jadi banyak orang yang miskin saat ini? Ya, kalau Bapak Presiden menyebut miskin kagetan itu. Miskin kagetan? Ya, jadi tiba-tiba mendadak jadi miskin, semula tidak. Gitu ya. Bahkan orang yang tidak tergolong hampir miskin, tiba-tiba langsung terjun bebas menjadi miskin. Kalau yang jumlah sebelumnya kurang lebih sekitar 9,6 nggak salah. 9,6 juta ya, kurang lebih 9,6 juta. Ya. Sekarang pertambahannya berapa, Pak? Kurang itu yang belum bisa kita prediksi. Tapi pasti naik ya, pasti akan bertambah. Sampai 2 kali lipat atau kurang atau bahkan lebih? Mudah-mudahan tidak sampai. Saya kira tidak sampai kalau 2 kali lipat. Ya. Jadi tidak sampai, mudah-mudahan tidak sampai 20 juta begitu Pak ya, 20 juta jiwa. Karena itu sekarang justru pemerintah di dalam memberikan bantuan jaring pengaman sosial, program jaring pengaman sosial, ini tidak melulu kepada warga tidak mampu yang selama ini sudah mendapatkan bantuan secara periodik dan sudah ada di dalam data. Jadi sekarang pemerintah sedang bekerja keras untuk mencari dan menemukan para dalam tanda petik orang miskin baru ini. Karena itu Bapak Presiden selalu wanti-wanti supaya diperhatikan betul ini. Mereka-mereka yang selama ini tidak kebagian berbagai macam skema bantuan sosial pemerintah karena dianggap dulu tidak miskin, tapi sekarang tiba-tiba menjadi miskin. Tunggu sebentar Pak, artinya sebelum ada kejadian COVID-19 ini, mereka sebelumnya dianggap mampu. Dan memang mereka kenyataannya mampu. Mampu, betul. Mampu mandiri, memenuhi kebutuhan keluarganya, anaknya, istrinya, bahkan bisa menyumbang dan lain sebagainya. Betul. Tapi pada hari ini mereka jatuh miskin. Siapa mereka Pak? Terutama ya kalau di secara ekonomi mereka kelompok UKM ya, mereka yang bidang usaha ekonomi, misalnya pedagang kecil, keliling, mikro, ya misalnya pedagang keliling, jualan makanan di warung-warung, warung-warung, kemudian bakso, kemudian juga mungkin pengemudi ojol, ya ojek online, jual pakaian juga ada mungkin ya. Betul. Kemudian yang mereka yang jualan di pasar, di pasar-pasar tradisional itu adalah merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan. Sopir taksi juga. Sopir taksi dan seterusnya itu. Dan itu selama ini sebagian besar tidak berada di dalam skema bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Karena mereka mampu sebelumnya. Betul, baik itu merupakan bantuan sembako atau bantuan PKH dan seterusnya itu. Dan inilah yang Bapak Presiden selalu wanti-wanti supaya harus mendapatkan perhatian di samping tadi itu, di samping yang mereka yang sudah terdaftar itu. Tentu ini sekali lagi ini hal yang memang berat tapi harus kemudian ditanggung bersama-sama. Pemerintah juga punya rencana untuk membantu mereka. Kira-kira sudah disampaikan oleh Pak Jokowi bantuannya adalah sembako, betul Pak ya, koreksi kalau saya salah, di Jabodetabek. Sembako, ada BLT. Ada BLT juga untuk di luar skema. Nah, itu kapan akan diberikan dan bentuknya seperti apa? Apakah mereka harus punya akses dengan bank atau diberikan seperti dahulu lewat kelurahan, RT RW langsung seperti BLT misalnya? Jadi begini Mas Aiman ya, jadi Bapak Presiden sebelumnya kan sudah meminta supaya ada namanya refocusing dan realokasi anggaran. Jadi anggaran kementerian semua dibongkar, dialihkan untuk fokus menangani COVID ini. Di samping untuk kesehatan, terutama untuk bantuan sosial, layanan sosial. Jadi semua kementerian sebetulnya sekarang sudah bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan. Kemudian sekarang ditambah lagi ada alokasi anggaran sekitar 110 triliun, yang itulah yang nanti Bapak Presiden meminta supaya dalam waktu dekat harus segera diselesaikan. Jadi sebetulnya sekarang juga sudah bergerak semua kementerian, termasuk Kementerian Sosial sekarang juga sudah menggunakan anggarannya yang ada di kementerian untuk melakukan itu, gitu. Tapi kemudian nanti akan ditambah lagi dengan anggaran 110 triliun itu untuk digulirkan. Dan Bapak Presiden memohon supaya meminta tadi pada rapat kabinet menginstruksikan paling tidak harus minggu ini harus sudah mulai Minggu ini harus disalurkan. Ya, tentu saja tidak bisa
langsung serta-merta, pasti harus bertahap, terutama tadi itu. Yang untuk penambahan ini kan harus dilacak dulu siapa, harus kerjasama dengan kelurahan. Tadi Bapak Presiden menginstruksikan sebaiknya dengan kepolisian, karena polisi mungkin akan lebih tahu tentang kondisi masyarakat di situ untuk ikut membantu mengumpulkan data-data masyarakat yang sangat tidak beruntung nasibnya selama ini. Dia selama ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena sudah dianggap mampu, tiba-tiba kemudian terjun bebas menjadi... Jadi yang dibantu dulu yang sudah ada datanya, karena sudah ada jalurnya, tinggal kemudian dikirimkan bantuan. Sementara yang perluasan ini masih dalam deteksi. Tapi juga sudah sebagian sudah terkumpul, terutama untuk wilayah DKI. Dan ini sudah mulai merambah ke wilayah Jabodetabek. Nanti akan segera kita lakukan. Tapi juga tetap seluruh Indonesia akan mendapat bantuan yang serupa. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Menko, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tentu kita berharap agar cobaan ini segera berakhir. Dan kemudian warga Indonesia sehat semua Pak ya. Dan kemudian bisa seperti sedia kala bekerja, kemudian membangun, memberikan nafkah kepada keluarga dan juga berkontribusi pada negara. Terima kasih Pak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi telah memberikan informasi. Kami tunggu kemudian bersama-sama dengan media juga untuk menginformasikan informasi terbaru. Mohon dukungan dari media untuk semua menginformasikan kebijakan-kebijakan. Memang tidak mungkin serta-merta diterima oleh masyarakat. Seperti yang terjadi hari ini misalnya penempuan penumpang di beberapa tempat. Ini harus dimaklumi bahwa karena baru begitu diberlakukan. Tapi insya Allah masyarakat kita sangat kooperatif, sangat sadar betul bahwa ini ancaman nyata dan sangat berbahaya. Perlu waktu saya kira mungkin 1-2 hari nanti akan segera teradopsi kebijakan-kebijakan itu. Baik, terima kasih Pak Muhadjir Effendi, Pak Menko PMK. Terima kasih.